Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setelah Allah menciptakan kita, menghidupkan kita sebagai seorang insan, maka hakikatnya kita ini hidup untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kita hidup kekal. Adapun kita mati, maka sebenarnya itu hanya perpindahan saja, transisi dari kehidupan kita di dunia ini untuk kemudian kita melanjutkan dalam kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, ketika itu beliau memegang pundak sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau itu adalah seorang yang sedang melancong, ya. Seorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk menuju satu tempat dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhannya, atau sebagai orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang sangat jauh. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa demikianlah ucapan Nabi SAW yang singkat, yang menggambarkan tentang hakikat kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini kita hanya singgah saja. Dan setelah itu kita akan terus melanjutkan perjalanan kita, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari dalam hidup di dunia yang singkat dan terbatas ini, kita saling mengingatkan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita tidak lalai dari perjalanan kita yang panjang dan dari tujuan kita yang utama dalam perjalanan yang panjang ini, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau boleh kita ibaratkan, perjalanan hidup kita ini seperti kita akan melakukan safar, perjalanan yang jauh menuju satu kota atau tempat yang kita tuju. Maka tentu orang yang safar dapat kita bayangkan, dia akan melakukan persiapan bekal-bekalnya. Terutama yang dibutuhkan adalah alat atau kendaraan yang bisa menghantarkan dia ke tempat tujuan dengan cepat, ya. Misalnya mobil, ya. Maka kita membutuhkan alat itu, kita membutuhkan perantara untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan itu. Nah, dalam kita hidup ini, agar kita bisa sampai ke tujuan utama kita dalam hidup ini, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita membutuhkan satu sarana atau satu wasilah yang bisa menghantarkan kita untuk bisa menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, atau sampai kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini telah Allah pesankan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, perantara, sebab, kendaraan yang bisa menghantarkan kalian kepada Allah, menghantarkan kalian kepada ridho dan surganya Allah. Dan berjuanglah kalian di jalan Allah agar kalian mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dalam hidup ini. Yang perlu kita perhatikan adalah di ujung ayat tersebut, ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik, yang menggugah cita-cita kita, yaitu meraih kesuksesan dalam hidup. Allah mengungkapkan la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan hidup, agar kalian mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Bahkan ini adalah kesuksesan dan kemenangan yang hakiki dan sejati. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-falah, kemenangan adalah diraihnya sesuatu yang diidam-idamkan dan dicita-citakan, dan diselamatkan, dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan serta ditakutkan. Maka sesungguhnya kita bagi orang mukmin yang telah mengimani alam akhirat, di ujung akhirat ada surga dan neraka. Maka yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan adalah surga, dan yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan adalah neraka. Kita menginginkan masuk surga dan kita sama sekali tidak mampir selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah al-falah, itulah kesuksesan. Maka untuk bisa meraih kesuksesan itu adalah kita harus meniti al-wasilah dalam hidup ini. Sebagaimana Allah pesankan di awal ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian wasilah untuk meraih ridho Allah dan surganya Allah. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Mujahid rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan wabtagu ilaihil wasilah adalah taqarrabu ilallahi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Ya. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah, ya, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan beramallah dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah, mumpung kita masih sama-sama hidup di dunia ini, kita masih bisa menarik dan menghembuskan nafas, kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudari, dengan kawan-kawan, kita masih hidup di dunia yang merupakan satu-satunya tempat dan waktu bagi kita untuk berjuang, untuk berbuat. Maka marilah kita titi wasilah ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang menjadikan Allah ridha, menjadikan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka tentu kita harus belajar. Kita harus mempelajari agama Islam ini dengan serius, dengan penuh kesungguhan, dalam rangka kita ingin meraih kesuksesan hidup, dalam rangka kita ingin selamat dalam hidup di dunia hingga di akhirat. Kita pelajari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah wasilahnya, itulah kendaraannya yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghantarkan kita kepada kesuksesan yang hakiki dan sejati. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pesan terakhir dari saya sebelum menutup tausiah singkat pada kesempatan kali ini, marilah coba kita membuka kitab suci kita Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, terutama sambil dilihat terjemahannya, ya, Quran dengan terjemahannya, yaitu di dalam surah Ali Imran mulai ayat 14 sampai ayat 17. Patut kita baca, patut kita perhatikan terjemahannya, apalagi tafsirnya, kemudian kita renungkan. Kata para ulama ahli tafsir,
Di antaranya adalah Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman. Dijelaskan bahwa pada ayat-ayat tersebut disebutkan kriteria calon penghuni surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga, maka segera daftarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi calon penghuni surga. Maka kriteria-kriterianya harus kita penuhi. Dan ayat ini hendaknya kita jadikan sebagai cermin. Adakah pada diri kita yang notabene mengidam-idamkan dan mencita-citakan surga, adakah kriteria itu pada diri kita? Seharusnya ada. Bahkan kriteria-kriteria yang lengkap. Kalau tidak ada sama sekali, maka ini sungguh sangat disayangkan. Keinginan kita, cita-cita kita untuk meraih surga hanya sekedar keinginan belaka. Mari kita laksanakan, kita penuhi kriterianya ini, supaya kita ini berhak dicap sebagai calon-calon penghuni surga yang insya Allah dengan rahmat Allah di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai ayat 14 sampai 17. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yang artinya adalah telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda pilihan kalau sekarang kendaraan-kendaraan yang mahal, yang mewah, ya. Dan juga hewan ternak serta sawah ladang. Jadi itu disebutkan sebagai perwakilan dari perhiasan kehidupan dunia yang banyak dicari, dikejar dan idam-idamkan oleh setiap manusia. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang terbaik, yaitu surganya, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan hanya bersenang-senang saja, kenikmatan, kesenangan yang sempurna dan ditambah lagi dalam waktu yang tidak ada akhirnya, selama-lamanya. Katakanlah Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan, menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih baik dari semua itu, dari semua harta, benda, perhiasan dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan ada istri-istri, pasangan-pasangan hidup yang disucikan oleh Allah. Bidadari-bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa setia menyertai penduduk surga di mana saja mereka berada. Yang disifati dalam ayat ini mutahhar, disucikan. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, disucikan secara sempurna lahir dan batin mereka. Hati mereka disucikan dari kotoran-kotoran hatinya. Lisan mereka disucikan dari ucapan yang tidak menyenangkan. Ucapannya selalu indah dan menyejukkan. Dan juga fisik mereka yang disucikan dari najis dan dari kotoran. Tidak ada keluar dari tubuh mereka apapun, sesuatu pun yang kotor, yang najis, ataupun yang menjijikan. Ini gambaran secara sekilas tentang pasangan hidup yang menjadi teman setia di surga. Tentu ini yang banyak kita cita-citakan, yang kita dambakan, ya. Dan juga keridhaan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Nah, kemudian pada mulai ayat ini sampai nanti ayat ke-17 disebutkan kriteria-kriteria penghuni surga yang ini harus
mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita memenuhinya. Ya, inilah yang disebut dengan wasilah kendaraan yang bisa menghantarkan kita dengan rahmat Allah menuju surganya. Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa dengan doa seperti ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Anugerah yang tiada tara, anugerah yang tiada bandingnya. Kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang beriman. Kita dianugerahi oleh Allah iman, sesuatu yang tertinggi dalam hidup ini. Maka kita syukur kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Dan kemudian kita jadikan sebagai wasilah dalam doa kita. Rabbana innana amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Yang ditakutkan ketika kita menghadap Allah suatu saat adalah membawa dosa. Karena dengan sebab dosa ini Allah murka dan kemurkaannya menghantarkan kita ke nerakanya. Maka dosa yang kita khawatirkan. Oleh karenanya kita berharap sebelum usia kita habis di dunia ini, dosa kita sudah habis. Sebelum kita gugur, dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita berdoa dengan doa ini. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah diri kami dari siksa neraka. Kemudian kriteria yang kedua disebutkan pada ayat yang ke-17. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Sabar dalam 3 hal. Dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dalam menerima takdir yang pahit, musibah. Di antaranya sekarang kita belum selesai corona. Pandemi corona yang wallahu alam sampai kapan selesainya. Yang tentu ekses dari corona ini ya mengakibatkan kita menghadapi kesulitan dalam beberapa hal. Di antaranya masalah ekonomi mungkin. Ya, maka kita hadapi dengan sabar. Sabarnya karena Allah, di jalan Allah. Niatkan karena Allah. Karena ini adalah kriteria dari calon penghuni surga, orang-orang yang sabar. Tidak lama kita menahan kesabaran ini karena kita memang tidak lama hidup di dunia ini. Pasti kita akan berakhir dalam hidup di dunia ini. Kemudian berikutnya adalah wassadiqin, orang-orang yang benar jujur imannya. Iman yang bukan hanya dinyatakan dengan lisan saja, dibenarkan, diterima dalam hati, dan kita wujudkan dalam amal keseharian sebagai orang-orang yang beriman sesuai dengan standar Allah. Bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman itu? Ya, kita berusaha meneladani kehidupan yang menjadi contoh bagi kita, yaitu kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan iman yang diungkapkan dengan lisan tapi hati tidak membenarkan. Ini iman hanya pengakuan. Ini adalah kemunafikan tentunya. Kemudian yang berikutnya wal qanitin, orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, kepada aturan Allah, selalu mengedepankan, mengunggulkan aturan Allah di mana saja dia berada, baik ketika bersama orang lain maupun ketika dia sendirian. Kemudian yang berikutnya adalah wal munfikina, orang-orang yang senantiasa cinta infak, menyedekahkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Mereka gemar bersedekah, hampir mereka tiap hari tidak pernah absen dari sedekah. Hingga disebutkan dalam satu riwayat, karena mereka ingin selalu tiap hari sedekah, ketika mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya 1 siung bawang saja, mereka sedekahkan 1 siung bawang itu kepada tetangganya. Maka di antara kita yang cinta sedekah, yang mungkin menyisihkan sebagian kecil dari hartanya, pagi-pagi membuka lapak gratis, nasi bungkus gratis, karena Allah memberi makan saudaranya. Maka ini masuk ke dalam kriteria ini, wal munfikin, orang-orang yang cinta infak di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur adalah waktu yang paling utama untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus berusaha bangun dari tidur kita sebelum datangnya waktu subuh. Bahkan kalau bisa sebelumnya kita sholat malam dulu, setidaknya kita sholat witir. Setelah itu sembari kita menunggu datangnya waktu subuh, kita bersimpuh sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sambil kita merenungi dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita di masa silam. Sehingga mungkin tanpa terasa, karena kejujuran hati kita, keikhlasan, keyakinan hati kita, air mata meleleh dari kedua bola mata kita, menyesali kesalahan dan dosa, dan mengharap kita dahaga kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang luar biasa, hatinya lembut. Dia menangis karena takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, dia termasuk salah satu dari orang yang dinaungi oleh Allah di mahsyar, ketika tidak ada naungan yang lain selain naungan Allah. Dan juga termasuk mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Gunakan akhir malam untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, maddul istighfar hatta sahar, perpanjang istighfar sampai waktu sahur. Dan ketika waktu sahur itu adalah merupakan waktu yang terakhir di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfirullahu, siapa yang minta ampun kepadaku, siapa yang istighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Mari kita, baik yang tua, yang muda, yang tua apalagi yang hidupnya mungkin sudah cukup lama, maka gunakan kesempatan emas di akhir malam untuk kita duduk dengan tenang, dengan khusyuk, berkhalwat, berdua-duaan saja dengan Rabb kita, kekasih kita yang sejati, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisan kita gerakkan, dan hati kita khusyukkan untuk mengucapkan banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah, inilah mungkin tausiah sederhana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang banyak dosa dan juga banyak kelalaiannya, dan juga bagi saudara-saudari sekalian. Mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan mari kita fokuskan langkah hidup kita ini ke depan. Jangan terlalu banyak menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang, karena kita ini hidup terus seiring dengan waktu yang tidak pernah berhenti, apalagi kemudian kembali ke belakang, tapi terus kita ini sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini terus melakukan safar kita, perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari dalam satu-satunya kesempatan kita untuk bisa selamat dalam kehidupan setelahnya, mari kita meniti wasilah, meniti sebab-sebab untuk meraih ridha Allah dan surganya Allah serta kesuksesan dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.